Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea dipastikan kena tikung dalam perburuan Alexis Mac Allister yang kini telah resmi merapat ke Liverpool. Sementara Real Madrid berniat untuk mendatangkan Sadio Mane sebagai pengganti Karim Benzema. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Manchester United yang bakal memperpanjang kontrak Marcus Rashford. Bicara soal The Red Devil nih, rival abadi mereka yakni Liverpool sudah menggelontorkan dana 35 juta euro untuk mengangkut Frank Kessie dari Barcelona. Marcus Rashford dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak di Manchester United. Bersumber dari laporan The Sun, pemain Inggris ini mendapat kenaikan gaji yang cukup besar. Namun masih belum diketahui pasti kisaran gaji yang akan didapatkan oleh Rashford. Erik ten Hag selaku pelatih sangat menyukai gaya permainan dari penyerang Inggris ini. Ten Hag menyebut kalau Rashford sangat merasa bahagia bisa berseragam The Red Devil. Apalagi di musim ini dia tampil gemilang dengan melesakkan 17 gol di ajang Premier League. Liverpool dikabarkan akan merombak total lini tengah mereka untuk musim depan. Kabarnya manajemen The Reds mengincar salah satu gelandang Barcelona yaitu Frank Kessie. Gelandang asal Pantai Gading itu masuk ke dalam daftar penjualan Barcelona di musim panas ini. Bahkan Liverpool telah mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro atau 558 miliar rupiah. Hanya saja manajemen The Reds harus bergerak cepat untuk bisa mengangkut Kessie ke Anfield. Sebab mantan pemain AC Milan ini juga tengah diminati oleh Inter Milan. Atletico Madrid tertarik untuk mendatangkan gelandang Crystal Palace yakni Wilfried Zaha. Masih dari kabar rumor klub La Liga nih guys, ada Real Madrid yang mengincar Sadio Mane untuk menggantikan posisi Karim Benzema. Atletico Madrid dirumorkan tertarik untuk memboyong Wilfried Zaha di bursa transfer musim panas. Pemain asal Pantai Gading ini dianggap cocok untuk mengisi lini penyerangan Los Rojiblancos. Pasalnya gaya bermain Zaha sangat disukai oleh pelatih Diego Simeone. Apalagi kans Atletico Madrid untuk merekrutnya terbilang cukup besar. Alasannya Zaha punya keinginan hengkang ke klub yang bermain di Liga Champions. Di sisi lain Arsenal juga sedang mengusahakan ex-MU ini agar mau datang ke Emirates Stadium. Real Madrid nggak kunjung menemukan pengganti Karim Benzema. Kini VHS melaporkan jika manajemen Los Blancos mengincar penyerang Bayern Munchen yaitu Sadio Mane. Carlo Ancelotti selaku pelatih menilai Mane merupakan penyerang yang serbaguna. Don Carlo mengatakan jika mantan pemain Liverpool ini punya kemampuan di atas rata-rata. Peluang Real Madrid mengangkut Mane ke Santiago Bernabeu juga terbuka cukup lebar. Pasalnya manajemen The Rotten siap menjual sang pemain dengan kisaran 40 juta euro. Real Madrid dikabarkan telah menghubungi Bayern Munchen untuk menggait Alphonso Davies. Pemain asal Kanada itu dinilai menjadi sosok yang tepat untuk mengisi bek sayap Los Blancos. Alasannya Real saat ini sedang kekurangan pemain di sektor tersebut. Akan tapi pihak The Rotten sendiri belum memberikan tanggapan terkait ketertarikan Real Madrid. Menurut laporan pelatih Bayern Munchen yakni Thomas Tuchel meminta Davies untuk tetap bertahan. Sebab biasanya saat ini masih dibutuhkan untuk memperkuat sisi sayap The Bavarian. Real Madrid kembali akan melepas salah satu pemain senior mereka yaitu Nacho Fernandez. Alasannya kontrak Nacho bersama Real Madrid berakhir di bulan Juni ini. Menurut sejumlah laporan dari media Spanyol, Nacho disebut akan merapat ke Inter Milan. Kedatangan pemain asal Spanyol ini diharapkan bisa menggantikan peran dari Milan Skriniar. Jika rumor itu benar, maka Real Madrid sudah melepas 5 pemain mereka sekaligus. Sebelumnya ada Eden Hazard, Mariano Diaz, Marco Asensio, dan Karim Benzema yang memutuskan cabut di akhir musim. Ayah Lionel Messi menyebut jika sang anak ngebet untuk pindah ke Barcelona dan sudah menjalin kontak dengan Joan Laporta. Lanjut ke kabar rumor klub Serie A nih, ada Paolo Maldini yang dirumorkan bakal meninggalkan jabatannya sebagai direktur olahraga AC Milan karena sudah berbeda visi dan misi. Lionel Messi punya peluang besar untuk merapat ke Barcelona. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, ayah sekaligus agen La Pulga saat ini tengah menjalin kontrak dengan Joan Laporta. Romano mengatakan kalau La Pulga sangat ngebet untuk kembali ke Camp Nou Spotify. Menurut sang ayah, kepindahannya ke Barcelona merupakan pilihan yang sudah tepat. Apalagi peluang Barcelona mendatangkan Messi juga terbuka sangat lebar. Sebab La Liga dikabarkan telah mengizinkan Barcelona untuk mengangkut La Pulga saat ini. Paolo Maldini dikabarkan akan meninggalkan jabatannya sebagai direktur olahraga AC Milan. Kepastian tersebut didapat dari jurnalis terkenal asal Italia yakni Fabrizio Romano.
Seperti yang diketahui, Rossoneri baru saja diambil oleh Gary Cardinal pada bulan September lalu. Pemilik baru dan Paolo Maldini nggak mencapai kesepakatan kontrak baru. Sebab legenda Italia ini merasa dia sudah berbeda visi dan misi dengan Gary Cardinal. Dan nantinya manajemen akan mengumumkan pengganti Maldini dalam waktu dekat. Chelsea sedang mencari sosok penjaga gawang baru untuk musim 2023-2024. Hal itu disebabkan karena manajemen berniat untuk melepas Edouard Mendy di musim panas mendatang. Menurut kabar, manajemen sangat tertarik untuk mendatangkan Mike Maignan dari AC Milan. Kabarnya mereka sudah mengajukan tawaran verbal senilai 60 juta euro. Sayangnya tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh manajemen Rossoneri. Mereka menganggap jika Maignan merupakan salah satu pemain penting di musim ini. Angel Di Maria yang sudah pasti meninggalkan Juventus kini menjadi incaran klub raksasa Turki Galatasaray. Sementara Al Ittihad berencana untuk membajak dua pemain beken seperti N'Golo Kante dan Sergio Ramos. Angel Di Maria dipastikan akan meninggalkan Juventus di musim panas ini. Penyerang asal Argentina ini nggak berniat memperpanjang kontraknya di Allianz Stadium. Mendengar hal itu, Galatasaray berusaha untuk memboyong sang pemain. Kabarnya kedua pihak sudah mencapai kesepakatan secara personal. Meskipun begitu, skuad Cimbom Aslan harus bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Di Maria. Sebab Barcelona juga tertarik dengan alumni Real Madrid tersebut. Al Ittihad baru saja mencapai kesepakatan dengan bomber asal Prancis yakni Karim Benzema. Untuk memperkuat skuadnya musim depan, skuad Tigers kembali berburu pemain dari Liga Eropa. Salah satu yang menjadi incaran ada gelandang yang membela Chelsea yakni N'Golo Kante. Ex-pemain Leicester City itu kurang mendapatkan menit bermain di musim ini. Alasannya Kante sudah menderita cedera hamstring sejak Agustus tahun lalu. Kini manajemen Al Ittihad siap menawarkan gaji besar agar pemain 32 tahun itu mau bermain di Liga Arab Saudi. Selain Kante, skuad King of Asia juga tertarik dengan Sergio Ramos. Seperti yang diketahui, bek asal Spanyol ini bisa diboyong tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Pasalnya Ramos dipastikan gak memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Next, jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan jika Alexis Mac Allister telah sepakat untuk bergabung ke Liverpool senilai 60 juta pound sterling. Sedangkan Leicester City resmi melepas 7 pemain mereka yang kontraknya berakhir di bulan Juni ini. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan jika Alexis Mac Allister akan merapat ke Liverpool di musim depan. Romano mengatakan kalau proses negosiasi saat ini berjalan sangat baik. Kabarnya manajemen The Reds telah mencapai kesepakatan pribadi dengan gelandang Argentina itu. Liverpool disebut akan menebus Allister dengan mahar 60 juta pound sterling. Gelandang Brighton ini akan segera bergabung ke Anfield sesegera mungkin. Sebagai informasi, selain Allister, Liverpool juga akan mendatangkan beberapa gelandang berkualitas lainnya. Usai dipastikan terdegradasi, Leicester City resmi melepas 7 pemain mereka sekaligus. Ketujuh pemain itu dilepas karena kontraknya akan berakhir pada bulan Juni ini. Mulai dari Yuri Tillmans, Kaglar Soyuncu, Daniel Amarty, Ayoze Perez, Nampalys Mendy, Tete hingga Ryan Bertrand. Tillmans sendiri menjadi pemain yang paling banyak diincar. Berbagai klub top Eropa seperti Liverpool dan Juventus juga saling sikut untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Namun beberapa pemain lainnya juga banyak diminati sejumlah klub raksasa. Berita selanjutnya ada Tottenham Hotspur yang kini memiliki pelatih baru usai menunjuk Ange Postecoglou dari Glasgow Celtic. Sementara Karim Benzema telah resmi bergabung ke Al Ittihad dengan durasi kontrak selama 1 tahun ke depan. Tottenham Hotspur resmi menunjuk Ange Postecoglou sebagai pelatih terbaru mereka. Kabar tersebut disampaikan oleh jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Fabrizio mengatakan kalau kedua pihak telah menyetujui kesepakatan. Kabarnya pelatih berpaspor Australia ini akan mendapatkan kontrak dengan durasi selama 2 tahun. Postecoglou sendiri memang berniat hengkang dari Glasgow Celtic. Pasalnya dia ingin mencari tantangan untuk mendapatkan sebuah pengalaman baru. Paris Saint-Germain resmi mendapatkan jasa Manuel Ugarte. Kepastian tersebut didapat setelah Fabrizio Romano mengumumkannya lewat sosial media pribadinya. Dalam postingan itu, Les Parisiens membayar mahar 60 juta euro untuk bisa menebusnya dari Sporting Lisbon.
Menurut laporan, Ugarte telah berada di kota Paris untuk menjalani tes medis. Sebelumnya Ugarte sendiri sempat diminati oleh raksasa Premier League yakni Chelsea. Sayang manajemen The Blues mundur dalam perburuannya karena Ugarte punya beban gaji yang cukup besar. Setelah hengkang dari Real Madrid, masa depan Karim Benzema kini menemui titik terang. Fabrizio Romano mengabarkan jika penyerang Prancis ini resmi bergabung ke Al Ittihad. Menurut Fabrizio Romano, Benzema telah menaikkan kontrak dengan durasi 1 tahun. Laporan itu menyebutkan jika ex-Olympic Lyon ini telah menjalin kontrak sejak jauh-jauh hari. Dengan begitu, Benzema pun dikabarkan akan segera berpisah dengan Real Madrid. Para Madridista disebut bakal menyiapkan acara perpisahan sebelum sang bobber terbang ke Arab Saudi. Timnas Spanyol dan Brazil dikabarkan akan mengadakan laga persahabatan untuk melawan aksi rasisme. Sementara di kabar penutup, ada Pangeran Muhammad bin Salman yang akan menggelontorkan dana sebesar 20 miliar US dollar untuk meningkatkan Liga Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF akan mengadakan laga persahabatan. Laga persahabatan ini mempertemukan timnas Spanyol yang akan berhadapan dengan Brazil. Tujuan utama digelarnya laga persahabatan ini untuk melawan rasisme yang marak terjadi di Liga Spanyol. Kedua tim sepakat untuk menggunakan moto The Same Skin. Rencananya laga persahabatan ini digelar pada bulan Maret tahun 2024. Menurut laporan dari RFEF, pertandingan ini akan digelar di Spanyol. Legenda Manchester United yakni Paul Ince menjagokan Inter Milan untuk bisa menjuarai Liga Champions musim ini. Dia bilang kalau sepak bola nggak bisa diprediksi siapa yang akan menang. Paul Ince sendiri nggak menampik jika Manchester City di atas kertas lebih diunggulkan. Selain punya skuad yang lebih merata, performa mereka saat ini juga dinilai sedang konsisten. Namun Ince percaya kalau Inter Milan bisa tampil cukup mengejutkan. Apalagi di partai semifinal, Nerazzurri berhasil menumbangkan sang kakak tiri dengan agregat 3-0. Saudi Pro League semakin populer sejak kedatangan Cristiano Ronaldo. Untuk meningkatkan kualitas kompetisi, pemerintah Arab Saudi siap memberikan suntikan dana. Kabarnya Pangeran Muhammad bin Salman siap menyodorkan dana sebesar 20 miliar US dollar atau sekitar 297 triliun rupiah. Nantinya dana itu akan digunakan untuk mengembangkan klub-klub di Saudi Pro League. Tujuannya agar kompetisi Liga Arab Saudi semakin dikenal oleh banyak kalangan. Selain itu, pemerintah juga memiliki target agar Saudi Pro League masuk ke jajaran 10 besar liga terbaik di dunia pada tahun 2030. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Hala Madrid dengan super thanks 20.000. Makasih ya Kak super thanksnya, katanya Liga Arab bukan kaleng-kaleng emang. Ya guys, kira-kira menurut kalian pemain mana lagi yang bakal gabung ke Liga Arab? Komen di bawah ya guys, sampai jumpa.